Brody, Hidden Gems, ayo bersinar, waktunya kita bicara. Oke, sebelum kita memulai sesi podcast kita pada hari ini, pertama-tama izinkan aku mengucapkan ini ya guys. Tak kenal maka tak sayang, Udah kenal? malah gak disayang. Jadi perkenalkan aku Odi dari Prodi Administrasi Bisnis Angkatan 2024. Dan aku Ea dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2024. Nah, hari ini kita bakal nemenin kalian di sharing session yang bakal relate banget sama kehidupan kita sebagai mahasiswa. Ya nih bener banget ya. Karena kan topik kita kali ini tuh tentang zona nyaman atau tantangan. Kenapa harus coba organisasi? Nah lo, kalian tim rebahan aman di kamar atau tim gas terus cari pengalaman baru nih guys? Nah, bener banget. Soalnya di dunia perkuliahan, apalagi di UB dan khususnya di Fakultas Vokasi, kesuksesan itu nggak cuma soal nilai di kelas, tapi juga soal seberapa berani kita eksplor hal baru sejak awal. Dan pastinya hari ini kita nggak bakalan berdua aja ya nih ya. Karena kita udah kedatangan tamu yang sangat kece nih yang bakal bagi-bagi pengalaman dan insight keren buat kita semua. Langsung aja kita sambut Kak Adnan. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Ya, terima Kalian kasih berdua banyak. gimana kabarnya? Baik, Baik Kak. dong. Aman, Terima pasti. kasih banyak ya Kak udah meluangkan waktu untuk hadir pada podcast kita pada hari ini. Ya. Oke, aku mau baca singkat aja CV profil dari kakak. Ternyata kakak ini adalah mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang aktif dalam bidang organisasi, proyek sosial, dan kompetisi. Tertarik juga dan berminat dalam bidang pengelolaan operasional bisnis yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, mudah beradaptasi, suka mempelajari hal baru, dan berorientasi menjadi administrator. Kemudian latar belakang pendidikan kakak, ternyata kakak juga alumni dari SMK Negeri 48 Jakarta dalam bidang bisnis daring pemasaran dan juga alumni SMP Negeri 7 Jakarta, 27 Jakarta nih. Oke, selanjutnya kita bakalan bacain nih pengalaman organisasi dari Kak Adnan sendiri ya. Untuk sekarang Kak Adnan sedang menjabat sebagai Ketua Himpunan Administrasi Bisnis ya kan Kak? Terus kakak juga pernah jadi staf ahli BEM Fakultas Vokasi UB, Ketua Pelaksana Kreanomik 2024, moderator dalam program kerja Dagri Menyapa Kementerian Dalam Negeri BEM Fakultas Vokasi UB, juga pernah menjadi staf magang BEM Fakultas Vokasi UB, serta menjadi Sekretaris Jenderal dalam program kerja Study Visit Kementerian Perhubungan BEM Fakultas Vokasi UB, serta menjadi Ketua Pelaksana Buku Tahunan Sekolah saat SMK dulu ya Kak. Dan selanjutnya ada penghargaan yang pernah diraih Kak Adnan nih. Kak Adnan pernah menjadi juara 3 proposal bisnis Jakbe tingkat kota 2021 dan juga juara 1 proposal bisnis Jakbe tingkat kota 2022. Oke, selanjutnya kita bakalan masuk ke sesi obrolan kita nih guys. Dimana dalam sesi obrolan ini kita terbagi menjadi beberapa segmen nih guys. Dengan berbagai topik yang berbeda-beda. Untuk segmen pertama ini kita bakalan bahas tentang kenapa sih harus pilih vokasi, apa yang mendorong untuk aktif berorganisasi. Oke, aku langsung aja ya Kak. Boleh. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, kakak bisa nggak sih ceritain dikit aja gitu, kenapa kakak milih jurusan administrasi bisnis nih di Vokasi UB gitu? Oke. Kenapa aku milih administrasi bisnis ya, di Fakultas Vokasi? Memang sebenarnya kan aku dari SMK ini jurusannya adalah bisnis dari pemasaran. Jadi di SMK aku sudah sedikit banyak diajarkan tentang bagaimana caranya membuat produk dan bagaimana caranya memasarkan produk tersebut, terlebih melalui digital. Karena kan sekarang zamannya serba digital ya. Bener banget. Terus kenapa aku memilih vokasi? Karena pertama memang vokasi ini kan salah satu fakultas yang bisa kita sebut adalah fakultas praktisi ya. Jadi implementasi dari mata kuliah yang ada di perkuliahan itu langsung diimplementasikan. Jadi aku lebih suka untuk lebih banyak praktik dibanding teori karena sebelumnya juga aku sudah sedikit memulai bisnis ya. Memulai bisnis dari kuliah sampai sekarang juga masih berjalan seperti itu. Oke, keren banget sih Kak Adnan ya. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih Kak. Dulu kan kakak pas SMK kelihatannya aktif banget nih ya tadi. Bahkan pernah jadi ketua buku tahunan nih. Nah dari situ kira-kira kakak mulai tertarik ke organisasi atau dari mana nih Kak gitu? Oke. Sebenarnya ya kalau boleh jujur, aku tuh ikut aktif organisasi itu baru di kuliah sebenarnya. Aku di SMK itu ditunjuk untuk sebagai ketua pelaksana buku tahunan. Itu
pertama kali aku ikut organisasi di SMK. Itu benar-benar yang aku tidak pernah ikut organisasi, langsung dipercaya sama teman-temanku untuk memegang buku tahunan sekolah. Aku mulai sempat suka organisasi ya memang dari situ. Dari aku punya pengalaman dari ketua buku tahunan, yang akhirnya di mahasiswa ini ketika aku jadi mahasiswa aku mau mencoba untuk masuk ke ranah yang organisasi, menjadi seorang organisatoris lah seperti itu. Jadi mulai benar-benar suka organisasi itu sebenarnya ya saat mahasiswa, bahkan di SMK aja pengalaman organisasi ya bisa dibilang nggak ada gitu. Keren banget ya, Kak. Pengalaman pertama malah langsung jadi ketua gitu ya. Ya itu karena ditunjuk di Iya. kan. Oke, selanjutnya ya, Kak. Kira-kira apa sih hal pertama yang Kakak rasain waktu masuk dunia perkuliahan nih, terutama di fakultas kita, vokasi gitu? Eh, Kalau untuk perasaan pertama masuk kuliah ya karena memang ini jadi keinginanku untuk kuliah juga, terus memang ingin merantau ya mungkin perasaannya awalnya senang, memang awalnya senang. Tapi karena memang beda budaya kan Mhm. dari Jakarta ke Malang, jadi agak lebih harus beradaptasi sedikit sih seperti itu melalui pertemanan, terus harus menjaga tutur sopan santun dan lain sebagainya. Ya harus ya memang harus sedikit beradaptasi ya gitu. Ya perasaannya kalau dibilang perasaan ya pastinya senang karena kan kita keterimanya juga di salah satu universitas terbaik kan gitu. Senang sih. Juga kayaknya kakak dari dulu emang suka hal-hal yang butuh koordinasi dan juga teamwork ya. Dari mulai kakak masuk SMK, terus sampai sekarang jadi ketua himpunannya. Oke, kita masuk ke sesi yang kedua, itu ada membahas tentang topik nih Kak, di mana kita akan membahas tentang aktivitas selama di organisasi, jadi ketua, dan bagaimana cara kakak ngatur waktu. Nah, untuk pertanyaannya itu yang pertama, kalau kita lihat-lihat nih Kak, kakak kan aktif banget nih di BEM, himpunan, sampai proyek kreanomik. Gimana sih cara kakak membagi waktu antara kuliah dan organisasi? Oke. Kalau untuk membagi waktu ya, Hmm. kalau untuk caraku sendiri mungkin eh ini cara-cara dasar sebenarnya. Kalau misalkan apa yang aku lakukan, pertama ketika memang ada kegiatan dari membagi waktu seperti kuliah, proyek, terus juga program kerja. Kan pasti kan untuk menjalankan suatu program kerja kan harus ada running proses terlebih dahulu tuh, seperti kayak contoh rapat-rapat dan lain sebagainya. Itu setiap itu aku bakal adakan contoh misalkan 2 minggu sekali untuk mengadakan rapat seperti itu. Terus untuk memanajemen waktu agar bisa fokus ya terbagi fokusnya nggak cuma ke kuliah atau nggak cuma ke organisasi karena kan kalau misalnya kita mau dibilang sukses untuk menjadi seorang organisatoris kita kan juga harus sukses di bidang kuliahnya juga kuliah juga tidak harus terbengkalai jadi caranya adalah sebisa mungkin aku mengatur waktu pola tidur ya terus juga kalau misalnya memang ada kegiatan ataupun agenda aku akan tulis di jadwal kalender kan di handphone itu kan ada kalender kan. Nah, itu aku jadwalkan di kalender agar bisa aku bagi waktu dan tidak lupa lah seperti itu. Ya, mungkin itu semuanya ada cara-cara dasar ya, tetapi kan setiap orang kan juga punya caranya masing-masing seperti itu. Kalau caraku tuh seperti itu. Oke, bagus banget sih Kak. Terus juga ini Kak, menurut Kakak apa sih nilai paling penting dalam memimpin sebuah tim? Terus pernah nggak sih Kakak tuh kayak ngalamin masa-masa stuck atau lagi down dalam berorganisasi? Dan gimana solusinya Kak? Pasti pernah ya? Pasti pernah. Kalau misalkan untuk dibilang pernah nggak untuk lagi down ya menjalankan organisasi dibilang pernah ya pasti pernah. Waktu itu kan aku juga sempat megang Kreanomik yang memang Kreanomik ini kan acara besar yang ada di vokasi ya. Ya harus membutuhkan effort lebih. Nah, cara aku untuk agar enggak eh, hilang dari situ nggak hilang tanggung jawab adalah aku punya cara untuk aku gimana self reward sendiri. Jadi misalkan kalau seandainya aku lagi capek, lagi sibuk ya kan, terus memang ada waktu kosong, aku biasanya mementingkan diriku sendiri. Jadi ketika memang ada waktu kosong, aku tuh kadang suka ya pergi untuk
ngopi atau sekedar bermain game atau main PlayStation, PS. Itu yang mungkin sebagai self reward lah Iya. untuk menenangkan diri juga kan. Karena kan memang harus terlebih dari banyaknya pressure yang dijalankan di organisasi dan juga di tugas-tugas kuliah, kita kan juga butuh hiburan. Ya, jadi aku membagi waktunya dengan hiburan agar tidak terlalu ke pressure lah di tugas-tugas ataupun di job desk yang ada di organisasi seperti itu. Itu sih. Keren banget sih Kak. Gimana cara Kakak bagi waktu apa supaya bagi waktu buat me time juga gitu Ya, ya, self betul me reward gitu time, ya. me time, me time, ya, Betul. me time. Bener banget sih, soalnya zaman sekarang tuh bukan cuma tentang gimana kita harus bagi waktu ini itu ya. Kita harus jangan sampai kita cuma terfokus pada satu hal doang gitu ya Kak. Iya. Oke, kita selanjutnya bakal masuk ke sesi 3 nih Kak, dengan topik tentang skill apa aja sih yang Kakak pakai dan juga lomba bisnis juga serta pembelajaran dari pengalaman yang pernah Kakak lalui nih sampai sekarang gitu. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, dari banyak hal yang Kakak lakuin selama ini, skill apa sih yang paling sering Kakak pakai dan benar-benar terasa banget nih manfaatnya bagi Kakak dan juga sangat membantu Kakak untuk ke depannya nanti nih? Oke. Yang pertama itu adalah public speaking. Ya. Public speaking itu menurutku ya adalah skill yang memang harus kita bisa. Seenggaknya kita bisa ngobrol dengan orang-orang yang memang eh lebih tua dari kita atau kita harus memaksa diri kita untuk berkomunikasi. Karena gini teman-teman, public speaking itu adalah menurutku ya skill yang memang itu bisa dipakai kapanpun, di dalam kondisi apapun. Jadi eh harusnya ya, kita menjadi seorang mahasiswa, kita harus memiliki sedikit lah skill dari public speaking. Agar apa? Agar kita bisa mudah beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru, terus juga beradaptasi dengan teman-teman baru, atau di situasi-situasi tertentu. Karena memang public speaking ini salah satu skill yang memang harus kita kuasai. Seperti itu. Gak cuma untuk skill memanajemen waktu dengan baik, terus soft skill yang lainnya ya. Menurutku public speaking ini adalah soft skill yang seenggaknya kita tuh bisa lah. Agar kita mudah beradaptasi, terus kita juga bisa mengendalikan situasi. Seperti itu. Itu sih. Oke, bener banget sih guys, public speaking itu buat sekarang atau bahkan dari dulu ya kayaknya Iya, baru penting banget buat kita. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang harus kritis gitu ya Kak. betul, Betul. betul. Oke, selanjutnya nih Kak, Kakak juga pernah nih juara satu lomba proposal bisnis Jakba nih 2 tahun berturut-turut bahkan ya. 2 tahun sih. Enggak 2 tahun sih. Oh, sorry Kak. Ah, Oke, bertahap, bertahap. bertahap ya. Keren sih. Kira-kira Kakak bisa nggak spill kok Kakak bisa jadi juara satu proposal bisnis nih di Jakba gitu? Gini, karena memang kan aku dulu suka yang namanya berbisnis ya. Karena dari SMK itu kan prodiku itu kan bisnis jaring pemasaran. Dan juga aku suka berbisnis. Jadi dari SMK itu aku suka yang namanya jualan. Itu mulai dari COVID sih. Mulai dari COVID di mana di COVID itu aku jualan pertama itu jadi reseller minuman. Jadi ketika aku dapat tempat itu yang sekiranya harganya murah, terus aku tawarkan ke teman-teman dengan harga yang kutaikan dari awal 5.000 jadi 7.000. Terus gue tawarkan ke teman-teman. Mulai dari situ mulai suka berbisnis. Mulai suka akhirnya ditambah lagi karena memang di sekolah ini kan juga dituntut untuk buat produk terus juga dipasarkan ya. Akhirnya aku punya teman-temanku juga yang memang kita satu minat. Jadi kita juga suka jual-jual namanya waktu itu kita punya produk namanya itu makaroni. Makaroni uhui namanya. Iya, jadi ya itu namanya makaroni uhui kita coba jual di situ dan juga jual beberapa rasa dan alhamdulillah itu sebenarnya bisa dikatakan berhasil lah dalam ruang lingkup sekolah sebenarnya. Jadi kita jualan hasil atas sekolah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang kita satu minat. Terus juga untuk mengarah ke aku bisa juara lomba proposal bisnis itu karena memang aku meriset pasar. Jadi aku punya teman yang dia itu punya usaha di susu kedelai. Jadi waktu itu karena memang susu kedelai ini adalah produk yang lagi dibutuhkan ya, terlebih kan pas COVID tuh.
Jadi kan pas COVID kan butuh asupan vitamin dan lain sebagainya agar kita tuh tetap sehat lah, biar terjaga kan dari virus tersebut kan. Akhirnya aku dan teman-temanku, wah ini nih dia punya aku punya bisnis, kenapa coba kita nggak ulik aja, nggak kita riset gitu. Jadi akhirnya kita riset lah bisnisnya segala macam dan akhirnya karena itu daftar kan, akhirnya aku daftarkan proposal dan alhamdulillahnya ya tembus lah. Itu sih. Kira-kira apa sih momen paling berkesan lah ya di kuliahan ya sampai sekarang yang pokoknya nggak terlupakan lah pokoknya Oke. momen paling berkesan. Momen paling berkesan ya. Kalau momen paling berkesan sih pasti di saat aku megang Krea. Itu adalah momen paling berkesan. Karena gini, di situ aku belajar banyak teman-teman. Di situ aku belajar banyak, belajar bagaimana cara memimpin 100 orang ya, 100 orang, terus juga ya dari segala dinamika waktu itu Krea yang terjadi di Krea, itu bener-bener ngebuatku tuh belajar banyak lah. Dari mulai bagaimana cara mengatur ego, itu paling penting. Wow. Itu untuk menjadi seorang apa ya, seorang pemimpin lah ya, pemimpin di suatu ruang lingkup organisasi, organisasi kecil maupun besar, entah itu di himpunan, entah di BEM, entah di proker, ya. Seorang pemimpin itu harus bisa mengatur ego. Jadi ketika dibilang paling berkesan ketika aku megang Krea, itu sih banyak pelajaran banget yang aku dapat dari mulai aku bisa mencoba untuk mengatur ego, ya kan, ego untuk untuk tidak terlalu marah-marah lah atau apapun itu, mengatur ego untuk selalu ngalah dan lain sebagainya. Terus juga melatih dinamika, cara berbicara, terus mengatur dinamika dan mengatur situasi. Itu di Krea sih paling berkesan, dan ketika karya selesai itu benar-benar rasanya puas sekali sebenarnya. Karena dari segala dinamika yang terjadi dan akhirnya bisa selesai, dan aku bangga dengan diriku sendiri dan bangga dengan teman-temanku yang waktu itu ikut membersamai, ikut membantu aku. Ya, terima kasih ya teman-temannya yang kemarin ya. Makasih. Itu sih. Keren ya Kak. Penting banget ya buat kita tuh tahu skill mana yang bisa kita pakai langsung nih di dunia nyata. Ya, betul. Bukan cuma teori berarti ya Kak kita belajar. Betul, nggak cuma teori. Oke, kita masuk ke topik selanjutnya itu tentang impian, pesan buat anak muda zaman sekarang dan insight nih buat pendengar Prodi. Nih, aku mau tanya ya Kak, Oke. setelah lulus nanti Kakak punya bayangan nggak pengen berkarir di mana atau di bidang apa? Oke. Mungkin setelah lulus ya, aku tuh bermimpi untuk melanjutkan usaha dari orang tua. Dimana kan aku suka berjualan, ditambah aku juga sering membantu orang tua untuk menjual usahanya tersebut ya. Jadi karena memang usaha dari orang tua tuh memang masih sendiri, jadi aku ingin mengembangkan seperti aku buatkan aplikasi, aku buatkan website yang memang nantinya agar bisa menjadi perusahaan besar seperti itu, dan juga bisa membantu mereka. Yaitu memang impianku dari awal. Makanya aku masuk ke administrasi bisnis agar tahulah tentang kira-kira bagaimana sih cara reach out produk, terus juga bagaimana cara memasarkan terhadap konsumen atau klien, terus juga melewati apa sih itu ya, aspeknya apa aja seperti itu. Itu sih impianku setelah lulus ya. Amin ya Kak, kita Amin, doain amin. ya. Semoga tercapai, amin. Ini Kak, kalau Kakak bisa kasih pesan buat Kak Adnan versi SMK atau SMK. buat para penonton setia nih Kak, mungkin khususnya calon mahasiswa baru dan Oke. teman-teman mahasiswa lain, Hmm, Kakak mau menyampaikan sesuatu nggak? oke. eh untuk pesan ya, Iya. pesannya mungkin cobalah berani untuk mengambil langkah. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman ya. Karena untuk memulai sesuatu yang baru, kita harus menemukan jalan kita sendiri. Wah, Jadi agar kita bisa melihat seberapa luas ya dunia luar, kita juga harus keluar dari zona nyaman kita. Nggak hanya di situ-situ aja. Jadi jangan pernah takut untuk mengambil langkah, jangan pernah takut untuk mengambil resiko, karena nggak mungkin orang yang sukses itu dia hanya sukses tanpa adanya jatuh bangun. Jadi semua hal itu
gagal itu adalah hal biasa, yang terpenting gimana caranya kita bangkit. Itu yang paling penting. Pesannya mungkin jangan pernah takut untuk mengambil resiko, jangan pernah takut untuk mengambil langkah baru. Yes. Karena aku kan juga kan keluar dari zona nyaman yang Iya. awalnya tidak pernah ikut organisasi, yang Mhm. akhirnya suka berorganisasi di mahasiswa seperti itu. Gitu. Mungkin terakhir nih Kak, Kakak bisa nggak kasih 3 takeaway point buat pendengar Brody kita hari ini? Oke, buat audiens Brody ya. Yes. Iya. Tiga apa? 3 takeaway point. Takeaway point. Yes. 1 visi, 1 misi, vokasi berprestasi. Wah. Ngena banget ya. Bener banget sih kata Kak Adnan tadi ya. Kita juga harus berusaha untuk mulai dari hal kecil dulu ya Kak. Betul, Keluar betul. dari zona nyaman, jangan cuma nge-stuck nih guys di lingkaran yang itu aja gitu. Kita juga harus berani untuk keluar dari lingkaran yang ada gitu ya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk nih Kak sesi Q&A nih dari audiens. dari audiens Dari boleh, audiens boleh. kita nih Kak. Dari sobat Brody gitu ya. Iya, kami mau ucapin juga nih Kak, terima kasih banyak buat Kak Adnan atas sharing session yang mendalam pastinya dan penuh wawasan. Sama-sama. Sekarang kita mau masuk ke sesi Q&A ya, dimana kita udah kumpulin beberapa pertanyaan dari Sobat Brody yang penasaran banget sama perjalanan Kak Adnan. Oke, bener banget sih kata Eya tadi ya. Dimana kita juga udah memiliki sekitar 3 pertanyaan nih Kak. Aku langsung aja ya Kak. Untuk Oke. pertanyaan pertama nih, gimana sih cara Kakak ngatur waktu dengan kesibukan Kakak sekarang sebagai ketua himpunan nih pertama ya? Oke, bagaimana cara aku mengatur waktu ya? Itu Yes. balik lagi yang pertama itu aku mencoba untuk mendata kesibukan aku. Contoh misalkan kalau misalnya aku harus datang ke program kerja ini, aku sudah aku timeline di kalender handphone Yes. agar tidak lupa, dan aku tuh setiap malam sebelum aku tidur aku mengecek ya. Aku ngecek kira-kira di hari ini ada apa, di hari ini ada apa, besok ini akan ada apa. Seperti itu. Dan ya itu sih sebenarnya cara hal basic ya atau hal Iya. dasar untuk mengatur waktu itu seperti itu. Itu sih. Jangan lupa ya kuliah juga dijalankan. Betul. Prioritas utama ya. Iya. Ya, itu prioritas. Karena kan kita datang ke Malang kan untuk kuliah kan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Sebenarnya bagus gak sih Kak kalau kita itu mengikuti banyak organisasi dan banyak kepanitiaan? Sebenarnya itu tergantung balik lagi di diri sendiri ya. Iya. Kalau misalkan sebenarnya gini, aku tuh masuk organisasi karena aku melihat bahwa aku memiliki tujuan di sana. Tujuanku adalah melatih skill bagaimana caranya berpublic speaking, bagaimana caranya ketemu dengan banyak orang dan bisa melatih komunikasiku, dan juga ya intinya aku ingin melatih lah tujuan-tujuanku. Maksudnya tujuan-tujuan soft skill aku. Kalau misalkan dibilang kira-kira bagus nggak ikut mengikuti banyak organisasi, ya itu tergantung bagaimana cara orang itu mengatur waktu. Intinya ketika misalnya memang sudah mengikuti banyak organisasi, ya yang harus dilihat adalah tanggung jawabnya. Iya. Jadi kan banyak tuh kadang yang sudah mengikuti, mereka yang mengikuti double agent, bahkan triple agent, four agent, bahkan ada yang akhirnya awalnya dia menyempatkan waktu untuk masuk ke sana dan pede dengan dirinya bahwa mereka bisa, tapi dia terbebani, terpressure, yang akhirnya stres sendiri. Ya itu dari awal yang harus kukatakan bahwa ketika kalian ingin mengikuti banyak organisasi, cobalah dilihat terlebih dahulu kira-kira tujuannya apa. Apakah itu sesuai dengan bakatnya atau sesuai dengan minatnya? Seperti itu. Ya kalau misalnya ikut banyak organisasi dengan tujuannya yang ingin mereka capai dan akhirnya mereka bisa, ya no problem. Gak masalah. Sebenarnya seperti itu. Ya yang terpenting lihat tujuannya, lihat hasilnya apa, dan gimana cara bagi waktu gitu. Oke, bener banget sih kata Kakak. Karena kan jangan sampai ya kita membebani teman-teman organisasi kita yang lain. Itu. Kayak gini nih gitu kan ya. Ini Kak, buat pertanyaan terakhir di sesi Q&A kita hari ini, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan nih buat adik-adik maba nih, calon maba kita nih di Bekasi terutama ya Kak? Oke. Untuk calon-calon mahasiswa baru ya, Iya. pertama siapkan diri kalian untuk bertemu dengan hal-hal dan situasi-situasi baru. Itu yang pertama, siapkan mental juga. Mental banget nih. Siapkan mental juga. Mungkin
Nanti ketika kalian sudah masuk ke dunia baru, ketika sudah masuk di mahasiswa sebagai dari kan perpindahan dari siswa ke mahasiswa kan. Yes. Jadi pastinya nanti berbeda teman-teman. Ketika kalian menjadi seorang siswa dan seorang mahasiswa itu pastinya berbeda. Dan mungkin siapkan pengetahuan banyak ya. Jangan takut untuk mengambil langkah. Balik lagi, siapkan diri, siapkan mental, siapkan performa. Itu sih, itu yang paling penting. Ya, mungkin itu sih untuk maba ya. Wih, gila. Kayak keren banget ya hari ini. Karena jawaban dari Kak Atna nih kita kayak makin tercerahkan nih ya. Kita udah tahu jawabannya nih. Super kece gitu. Iya, jelas banget. Kita juga mau ucapin ya Kak, terima kasih buat Sobat Vokasi, terus juga buat Sobat Brodi udah mengirimkan jawaban dan mengirimkan pertanyaannya. Dan jangan khawatir guys, kalau pertanyaan kalian belum terjawab, bisa jadi itu bakal kita bahas di episode selanjutnya. Oke, buat Sobat Brodi, jangan takut keluar dari zona nyaman ya, karena tantangan itu justru bikin kita tumbuh. Salah satunya tadi lewat organisasi. Banyak banget pengalaman dan pelajaran berharga yang bisa kalian dapetin. Betul banget tuh ya. Karena kan kita juga harus bisa mulai nih dari hal-hal kecil dulu aja tuh. Siapa tahu nanti bakalan jadi langkah besar kalian ke depannya nih guys. Nah, jangan lupa dengerin terus Brody karena masih banyak cerita seru lainnya. Akhir kata aku Odi. Dan aku ya. Brody, Hidden Gems, ayo bersinar. Waktunya kita bicara. Sampai jumpa.